Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syam Akbar dari kelompok 22. Saya akan mempresentasikan tentang materi saya tentang membangun lingkungan belajar yang islami dan kondusif serta strategi menghadapi masalah disiplin kelas PAI. Yang pertama kita masuk ke pendahuluan latar belakang. Pendidikan agama Islam atau biasa disebut PAI merupakan mata pelajaran yang tidak hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan tentang ajaran Islam, tetapi juga membentuk karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai Islami. Membangun lingkungan belajar yang islami dan kondusif yang sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut, karena lingkungan ini mempengaruhi motivasi, perilaku, dan hasil belajar. Namun tantangan seperti masalah disiplin di kelas seringkali menghambat proses pembelajaran. Kita masuk ke rumusan masalah. Bagaimana konsep lingkungan belajar yang islami dan kondusif dapat diimplementasikan dalam pembelajaran PAI? Apa saja faktor-faktor penyebab masalah disiplin siswa di kelas PAI, dan bagaimana strategi efektif guru PAI dalam menghadapi dan mengatasi masalah disiplin siswa? Kita masuk ke tujuan penulisan, yaitu mendeskripsikan konsep dan langkah-langkah membangun lingkungan belajar Islam dan kondusif di kelas PAI, menganalisis faktor-faktor yang melatar belakangi masalah disiplin siswa, dan merumuskan strategi praktis dan Islami untuk menangani masalah disiplin di kelas PAI. Kita masuk ke pembahasan konsep lingkungan belajar Islami dan kondusif. Nah, lingkungan belajar Islami adalah suatu ruang atau kondisi yang diwarnai oleh nilai-nilai dan ajaran agama Islam, baik secara fisik, sosial, maupun spiritual. Tujuannya ini adalah untuk membentuk pribadi yang beriman, berakhlak mulia, dan cerdas, yang menjalin hubungan seimbang dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, bersama manusia, dan hablum minan nas, serta lingkungan sekitarnya. Adapun dalam konteks kelas PAI, guru harus menjadi teladan atau uswatun hasanah dengan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Islam, seperti ciri-ciri lingkungan belajar Islami berbasis akidah. Seluruh kegiatan dan kurikulum didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah yang menanamkan pemahaman keimanan yang kuat. Terus berorientasi pada akhlak, mengedepankan pembentukan karakter yang luhur dan terpuji. Terus pendidikan holistik atau membina seluruh potensi peserta didik, baik kognitif, afektif maupun psikomotorik, sejalan dengan ajaran Islam. Terus menggunakan masjid sebagai pusat pembelajaran. Masjid ini dapat berperan sebagai pusat pendidikan dan menanamkan nilai-nilai ibadah, cinta ilmu, dan sosial, solidaritas sosial. Terus dan terakhir, peran keluarga sebagai lingkungan utama. Keluarga bersama sekolah dan masyarakat berperan sebagai pusat pendidikan yang mempengaruhi perkembangan pribadi anak. Terus integrasi lingkungan Islam, menggabungkan kedua konsep ini menciptakan lingkungan nyaman, efektif, kondusif, serta berlandaskan nilai-nilai Islam. Terus kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu strategi guru PAI menghadapi masalah disiplin. Guru PAI memiliki peran penting dalam mengatasi masalah disiplin siswa, seperti kita menggunakan strategi pendekatan preventif atau pencegahan, dan pendekatan kuratif atau penindakan. Strategi preventif ini seperti kita menjadi teladan atau uswatun hasanah, contohnya dalam sikap kedisiplinan dan ketaatan ibadah. Terus pembiasaan kegiatan religius, menerapkan rutin kegiatan di sekolah dan berfokus pada keagamaan. Terus ada strategi kuratif, penindakan atau perbaikan. Nah, pendekatan ini digunakan saat siswa sudah melanggar aturan yang menunjukkan perilaku indisipliner, seperti kita memberikan teguran dan nasihat ketika saat siswa melakukan kesalahan. Guru dapat memberikan teguran yang bersifat mendidik. Terus pemberian sanksi yang mendidik, seperti kita memberikan hukuman menghafal surat ayat pendek, mengerjakan tugas keagamaan, dan membersihkan musola. Terus selanjutnya penerapan dalam proses pembelajaran. Nah, dalam kelas PAI, guru dapat menerapkan strategi seperti pembelajaran aktif, menggunakan metode diskusi kelompok untuk membangun pemahaman bersama tentang topik keagamaan, dan melatih siswa menghargai perbedaan pendapat. Terus memberikan reformance, penguatan, memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang menunjukkan perilaku disiplin, seperti mengucapkan good job atau terima kasih. Dan terus
membuat peraturan kelas, menyusun aturan kelas yang tegas bersama siswa agar mereka merasa memiliki rasa tanggung jawab untuk mematuhinya. Terus yang terakhir, memberikan motivasi, mengarahkan, membimbing dan mengevaluasi serta peserta didik dalam proses belajar untuk memotivasi mereka mencapai tujuan pembelajaran dan disiplin diri. Baik, terus yang terakhir itu kesimpulannya ya. Kesimpulannya, lingkungan belajar Islami dan kondusif adalah prasyarat utama untuk keberhasilan pendidikan agama Islam. Kunci strategi disiplin ini adalah kombinasi antara keteladanan, pencegahan, dan terstruktur dan koreksi yang bersifat mendidik berdasarkan nilai-nilai Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.